Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Kestoda akan mempresentasikan presentasi kami pada hari ini. Dengan anggota kelompok yaitu yang pertama Dik Praja Najwa, yang kedua Graciela Francisca, yang ketiga Eudia Monica, yang keempat Teresa. Yang pertama yaitu pengertian cacing Kestoda (cacing pipih). Cacing Kestoda adalah parasit yang membutuhkan dua inang berbeda untuk bertahan hidup. Cacing Kestoda dewasa biasanya hidup di saluran pencernaan inang sejati atau inang definitif, sedangkan bentuk larvanya terdapat di otot, hati, otak, atau jaringan subkutan inang. Cacing pita termasuk dalam subordo Kestoda, kelas Kestoidea, famili Platyhelminthes. Cacing Kestoda memiliki morfologi dari Kestoda adalah berbentuk pipih seperti pita, tidak memiliki rongga tubuh, dan bersegmen. Terdapat pengisap dan kait pada ujung kepalanya. Sistem reproduksinya hermaprodit, di mana jenis kelamin tidak terpisah. Salah satu contohnya adalah Kestoda usus seperti Taenia saginata atau cacing pita sapi. Cacing ini memiliki tubuh yang pipih, panjang, dan berbentuk seperti pita. Kestoda umumnya hidup di saluran pencernaan hewan vertebrata termasuk manusia dan dapat menyebabkan infeksi yang dikenal sebagai kestodiasis. Ada dua jenis infeksi yang dapat berkembang tergantung pada rute infeksi. Jenis pertama disebabkan oleh tertelannya telur cacing dewasa yang dikeluarkan melalui feses hewan atau manusia, yang mengakibatkan terbentuknya Cysticercus tahap larva dalam jaringan hewan atau manusia. Ini dikenal sebagai cysticercosis, atau jika Cysticercus ini berkembang di sistem saraf pusat, ini disebut neurosis cysticercosis. Jenis kedua disebabkan oleh tertelannya Cysticercus itu sendiri dari daging yang terinfeksi yang tidak dimasak dengan baik, yang mengakibatkan pertumbuhan dan infestasi cacing pita dewasa di dalam saluran pencernaan. Infeksi dengan cacing pita dewasa disebut Taeniasis jika terinfeksi oleh famili Taenia, atau Diphyllobothriasis jika terinfeksi oleh Diphyllobothrium. Siklus hidup cacing Kestoda. Yang pertama, umumnya melibatkan dua atau lebih inang. Telur yang dikeluarkan melalui feses inang definitif, misalnya manusia, tertelan oleh inang perantara, misalnya sapi, untuk Taenia saginata, babi untuk Taenia solium. Yang kedua, di dalam inang perantara telur menetas menjadi larva yang kemudian bermigrasi ke jaringan otot dan membentuk kista. Manusia terinfeksi ketika memakan daging yang mengandung kista tersebut yang tidak dimasak dengan matang. Yang ketiga, di dalam usus manusia, kista berkembang menjadi cacing dewasa dan siklus berulang. Beberapa spesies Kestoda memiliki siklus hidup yang lebih kompleks dan lebih banyak inang perantara. Ciri-ciri cacing Kestoda. Yang pertama, skolek. Bagian kepala cacing ini dilengkapi dengan penghisap atau kait. Kemudian bentuk tubuh. Tubuh cacing ini pipih dan panjang menyerupai pita. Kemudian progletid. Tubuh cacing terbagi menjadi segmen-segmen yang disebut progletid. Kemudian reproduksi. Mereka dapat bereproduksi secara seksual dan menghasilkan banyak telur yang akan dikeluarkan bersama feses inang. Kemudian tidak memiliki sistem pencernaan. Kestoda tidak memiliki mulut atau sistem pencernaan. Mereka menyerap nutrisi melalui permukaan tubuh mereka. Kemudian parasit. Cacing ini bersifat parasit, bergantung pada inangnya untuk mendapatkan nutrisi dan tempat tinggal. Contoh Kestoda dan inangnya. Yang pertama, Taenia saginata. Inang definitif manusia, inang perantara sapi. Cacing ini dikenal sebagai cacing pita sapi dan dapat menyebabkan infeksi pada manusia jika mengkonsumsi daging sapi yang terinfeksi. Kemudian Taenia solium.
Inang definitif manusia, inang perantara babi. Cacing ini dikenal sebagai cacing pita babi dan dapat menyebabkan infeksi pada manusia melalui konsumsi daging babi yang terinfeksi. Kemudian Diphyllobothrium lotum. Inang definitif manusia, inang perantara ikan air tawar seperti salmon. Kemudian Echinococcus granulosus. Inang definitif anjing, inang perantara manusia, domba, dan hewan herbivora lainnya. Cacing ini dapat menyebabkan penyakit echinococcus pada manusia. Kemudian Hymenopletis nana. Inang definitif manusia, inang perantara tidak diperlukan, dapat berkembang biak langsung di dalam tubuh manusia. Ini adalah cacing pita terkecil yang dapat menginfeksi manusia dan sering ditemukan pada anak-anak. Kesimpulan pada presentasi ini ialah cacing Cestoda yang juga dikenal sebagai cacing pipih adalah kelompok cacing parasit yang termasuk dalam filum Platyhelminthes. Cacing ini memiliki tubuh yang pipih panjang dan berbentuk seperti pita. Cestoda umumnya hidup di saluran pencernaan hewan vertebrata termasuk manusia dan dapat menyebabkan infeksi yang dikenal sebagai cestodiasis. Cacing pipih tidak memiliki sistem pencernaan, sebaliknya mereka menyerap nutrisi yang diperlukan langsung dari inangnya melalui permukaan tubuh mereka. Cacing ini memiliki struktur tubuh yang khas termasuk skoleks, bagian kepala yang dilengkapi dengan penghisap atau kait untuk menempel pada dinding usus inang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.